Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang namanya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada 3 yang kita bahas. Yang pertama itu adalah dari sistem pemerintahan, yang kedua dari budaya, dan yang ketiga pendidikan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu dari pemerintahan. Nah, di kerajaan ini diatur dari kerajaan pusat dan kerajaan vasal. Kerajaan vasal itu bisa disebut atau diartikan dengan kerajaan bawahan. Kenapa jadi diartikan dengan kerajaan bawahan? Karena kerajaan pusat ini mengalahkan atau mengambil alih kekuasaan kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil. Contoh, kerajaan Majapahit dan kerajaan di daerah yang lain. Kerajaan Majapahit mau menguasai wilayah yang di sebelah sini. Otomatis kalau di sini kalah, dia akan memberi pelayanan kepada kerajaan Majapahit. Kerajaan yang dikalahkan ini harus membayar yang namanya upeti atau pajak. Itu semuanya. Semua dari kerajaan yang dikalahkan oleh kerajaan Majapahit tersebut. Nah, di sini untuk posisi raja itu sangat sentral dan raja itu dipercaya sebagai wakil dewa. Dan sang raja ini ibaratnya itu secara turun-temurun dan digantikan oleh anak pertama laki-laki dari permaisuri. Kan raja punya permaisuri, tapi ada juga selir yang lain. Apakah itu tidak dipakai? Dipakai. Tapi mereka akan diberikan kedudukan yang lebih rendah. Bisa saja seperti penasehat atau panglima, bisa saja seperti pokoknya pegawai di kerajaan. Tapi yang utama untuk menggantikan raja adalah keturunan pertamanya, anak laki-laki dari istri raja tersebut, istri sah. Nah, apakah sampai sekarang masih ada sistem kerajaan? Iya, masih ada. Di mana? Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih memakai sistem kerajaan. Sistem kerajaan ini disebut juga dengan yang namanya sistem monarki atau dipimpin oleh seorang raja. Yang kedua adalah sistem sosial budaya. Dari dulu sampai sekarang, apa sih yang dipakai sistem budayanya atau sosial budayanya yang dari zaman kerajaan sampai sekarang, zaman kerajaan Hindu-Buddha sampai sekarang? Apa yang dipakai? 1. Upacara ngaben. Itu masih dilakukan di daerah Bali. Ngaben itu adalah upacara pembakaran mayat. Dan itu dilakukan mungkin setahun sekali, atau kalau yang punya duit, yang punya uang, yang punya harta, bisa langsung mengadakan yang namanya upacara ngaben. Tapi kalau belum punya duitnya atau dananya, bisa patungan dulu atau bisa nabung. Kalau yang nggak punya duit, bisa nabung dulu, bisa 1 tahun sekali, bisa bareng-bareng sama yang lain. Contoh, misalnya ada satu keluarga yang meninggal. Di keluarga ini ada juga 1 orang yang meninggal. Di keluarga ini ada juga yang meninggal. Nah, itu dibarengkan semuanya untuk upacara pembakaran mayatnya. Dan abunya itu dihanyutkan. Kemana dihanyutkan? Bisa saja ke sungai atau ke lautan. Biasanya di laut. Dan upacara ini bisa dilakukan oleh kaum Brahmana, atau yang memimpinnya itu adalah kaum Brahmana. Dan sampai sekarang, apakah sistem Brahmana itu masih dipakai? Iya, masih dipakai.
Itu namanya sistem apa? Sistem kasta. Ada berapa kasta sih? Umumnya ada 4. Yang pertama itu adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Apa yang dimaksud dengan Brahmana? Brahmana itu adalah kaum para pendeta atau pemuka agama. Kalau di daerah sekitar kita itu adalah orang-orang yang pintar dalam urusan agama. Yang kedua, kalau Ksatria itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan di pemerintahan. Contoh, seperti Perdana Menteri. Apakah presiden masuk? Iya, presiden masuk. Kabinet-kabinet dalam presiden. Ada yang bertanya, kalau polisi, tentara, dan aparat lainnya itu masuk dalam kasta apa? Kasta Ksatria, karena mereka mempunyai kedudukan. Yang ketiga, Waisya. Waisya ini orang yang mempunyai kedudukan sebagai atau pekerjaan sebagai petani, pedagang, dan nelayan, atau yang mempunyai penghasilan. Dan yang terakhir itu adalah Sudra. Kalau Sudra ini adalah pelayan dari 3 kasta yang di atas tadi, Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Dan Sudra inilah yang melayani mereka. Selanjutnya dari peninggalan budaya. Oke, dari peninggalan budaya ini sangat banyak, terutama candi, patung, dan yang terakhir itu adalah bahasa, aksara, dan sastra. Yang dipakai itu adalah bahasa Sanskerta. Yang kedua, hurufnya huruf Pallawa. Dan yang terakhir itu adalah sastra. Sastra ini berbagai macam-macam. Antara kisah para raja, kisah para dewa, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan ini, kerajaan pertama yang mempopulerkan sistem pendidikan itulah kerajaan Sriwijaya. Kenapa? Apa yang mereka pelajari? Mereka mempelajari tentang ilmu pengetahuan, terutama di bidang agama yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan kerajaan India. Nah, sampai di situ dulu untuk penjelasannya. Kalau ada yang tidak paham, tulis di komentar di bawah. Dan tugasnya ada 3. Yang pertama budaya Hindu-Buddha yang sampai sekarang masih dilestarikan selain upacara ngaben. Yang kedua, candi apa saja yang ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Bapak minta yang di Jawa Timur 10 candi, yang di Jawa Tengah 8 candi. Yang ketiga, apa saja seni sastra yang dihasilkan pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, siapa pengarangnya, apa nama karyanya, dan pada saat zaman kerajaan siapa. Oke, mudah-mudahan kalian tidak bosan nonton Bapak. Cukup sekian dulu, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dadah.